Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ora didik. Sing guru umumnya jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiane mau karena akhirnya dibocor kiai iki barang donya kok. Kurang ajar. Nak ra percaya takokno Gus Baklu. Piye gitu. Kowe iso sowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiai-kiai ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku yang terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir iso dibocor ya, tapi ujian nasional iki ora ujian bukan nakir. Sembrono. Lan apa percaya tak ono Gus Pak. Ya takokan pertama ngene, apa ujian bukan nakir takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo terus sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mungkar nakir iku legal, kan wes pokoknya oleh mungkar nakir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes toklah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syai'a innama yu'rafu nabu bididdihi. Fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Itu seorang ulama-ulama hakikat Allah nggawe ireng ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern, tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori, mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir, baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Basyuber, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk, ngerti kayak kita modern moh, jenengannya kita kuno. Barang kita kok zakat emas itu piro isruna miskolan. Lah ya iku piro isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon.
Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Saat dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Iki tak tes. Kue seneng nisab zakat, larang pemurah. Larang medit berarti. Medit. Harga efeknya itu kue nak darani wajib ku 69 gram. Berarti ke dia 64 ra wajib zakat. Konangan aslinya. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medit. Ora kok mungkin medit. Mesti medit. Alasannya ikhtiyat, tapi tetap jadinya itu medit. Kalau orang tahu debat be wong kalah, kecuali pisan debat be wong medit, wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan. Wong lomo kan biasa dibulatno. Repot wong medit. Iki penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya, termasuk saya pernah cerita di sini. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Nyata bisa dulu nggak nontonan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrol Yakiniyat. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng, kau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Sing pitu kan bolak-balik. Ya pitu kan diulang-ulang. Wujud sifat nafsiyah, terus idam bakok mukhalafatul hawadisi. Ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh, iroda sama besor, kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Maknawiyah berarti ya. Kan terus kudroh. Pokoknya karek bentuk master, no? Karek bentuk apa? Master kalian isim fa'il. Kau kena tahu hitam papan orang di swarga mau dibiji malaikat itu. Taman saya tak bedai. Jari Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengiran. Dulu saya itu ya rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya seroh pengiran. Kita anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbul. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Robdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini nontonan. Misalnya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya pecah. Nah, pertanyaannya adalah, yang penting itu dari Said Robdan Al-Buti, yang penting kowe ku muni ana sebabe. Dengono ya, yang penting gue itu muni ono. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan, kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam.
Yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Itu jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis bisul. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur mek tasal. So, kita serap mikir daur tasal malah bulat. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso macam-macam. Rungokno. Iki penting ya, nggo nglatih tauhid. Ya napa nggih nglatih napa? Setan niku kepingine wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh buru-buru, butuh dukun-dukun. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, suruh, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokeh dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Saya tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksud? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah.
Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sampean cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Kita klit itu udah bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu jaga aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy ning pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku nama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, buat suilat kurrotu aini di sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja, apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya Yusworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua.
Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijono nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah no, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jari derkuku elang itu ganas. Tapi jari ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta ora? Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek iku wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi ku repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal salat. Bojomu dhe kenangan kowe ngono ta ora ngono. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah, aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah kono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fahu masani biadi. Terus aku didudung, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saya saiki gaya-gaya nanggon sholat tapi ora tidur sholat paham gitu. Nabi ku masyhur sholatnya ning nggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke nggon mriku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Engke tok ora tau. Nabi ku sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno sholatnya. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan berarti sugoi ndi jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin ngomong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya ngerencana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok diantarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu semudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono.
Cek Karmen cek Karan sebenarnya jadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae. Sebenarnya kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ra kamu kabeh sebenarnya Gus kabeh pokoke sebenarnya. Sebenarnya kan zaman abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh nih ora anak. Kayak anak Parmen lho anak-anak. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Jong aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa aku Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl sinten Ali. Terus kemudian ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia ya ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngreseni ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duwe dhuwit sithik dienggo narkoba, dhuwit sithik nggo
booking wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap mbok bela mati-matian. Terus tak kok pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya tak kok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak Dep ali terus mutung anti silatur rahim minggat. Minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rahim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kang elang. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Terus bela-bela nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang enggak santri ini ngurusi kelapane ngurusi panenane terus disetor nggak makanya antaranya kiai ketua geng terus yang dia gue bilang kau apa melarat kau melarat itu bukan ngelak akhirnya gerakan sama rata itu korban pertama PK mergo dia ora ro ibadah jadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus rugen salam template, dia kok ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo gak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat mek pangeran. Umum yang kaji kulo ya kaji. Umum yang Pak Yurabi aku Yurabi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma ya. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan jaga toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang, waduh, aku ngaku kesuwen dari KI Jawa Tengah. Kesuwen ratau rongon-rongon itu. Jadi saya kaget tuh, masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi, pengiringnya. Tak tanya apa betul gitu? Oh iya betul, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Kayak guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gue ya betul. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sing ra iso bayangno iku. Pikir wis beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya? Karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar.
Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus, tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ya. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng. Barang ra ono kok wujud no barang sing Akhirnya milih gedeng mau waras. Waras, makanya agama ini li kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra fasih. Jadi balenin nah. Pomone kono godo. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara kurang ajar benar. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umume jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia, ini barang dunia kok kurang ajar. Nara percaya tak ada bimbak lu, iya gitu. Itu sosokan nih. Lah ya ujiannya mungkar nakir, dibocor mbek kiye-kiye rapopo. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku yang terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir itu dibocor, ya tapi ujian nasional ini kira ujiannya bukan nakir. Sembrono. Jadi ono utek anehku ya ono. Aku ya ora tau bayang ono utek ngono ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Karena percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena kira tak apa kok ngene-ngene iku dibocor ke iya lho bocor repot ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional kula terus sepakat dong ujian kok dibocor lah soal mau karena akhir iku legal kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya, kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah.
Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes tok lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi biasa mus. Wes contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa ima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ya ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Iki menungso. Wate sholat itu nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda. Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru-karuan serempet. Menurut terus no. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bil wawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Nah, wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarange anak Tutolipin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matane Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogyakarta iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculap dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dan dadi sekatan wis. Maulid jadi muludan jare Semar wis samir nak. Apa? Cita itu togok ya kan? Togok itu togok terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho udah iso kan. Berarti kayak Nusantara. Jadi sampean firqa 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi mesti ora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora sama. Tapi serah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Lo sering takut itu, Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju aja. Ini kan berarti ada idealis. Aku nih mukul. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Bener-bener pangeran maklum itu.